Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah ila yaumil qiyamati wa ba'd. Hadirin dan mitra edisi di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang terus mengalir kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, senantiasa menjaga keistiqomahan kita agar kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Tentu wujud kesyukuran kita tersebut adalah dengan kita selalu berupaya untuk menjaga ibadah-ibadah yang diamanahkan kepada kita selama kita hidup di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita semua sebagai orang-orang yang beriman tentu sadar betul bahwa diri kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Kemaslahatan yang dibutuhkan oleh diri kita, apakah itu kemaslahatan jasmani atau kemaslahatan ruhani, ini harus senantiasa menjadi perhatian kita sebagai bentuk kesungguhan kita menjaga amanah tersebut. Orang yang acuh tak acuh, orang yang tidak peduli dengan kemaslahatan dirinya, apakah itu kemaslahatan jasmani atau kemaslahatan ruhaninya, itu berarti orang yang tidak serius menjalankan amanah yang Allah amanahkan kepadanya. Ya, salah satu kemaslahatan diri kita adalah kemaslahatan jasmani. Kesehatan harus kita jaga. Kita menghindari hal-hal yang bisa membahayakan jasmani kita, dan ini adalah perintah syariat kita. Syariat kita misalnya menganjurkan untuk kita tidak berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Sebab orang yang berlebih-lebihan dalam makan dan minum pasti akan ada penyakit-penyakit yang bisa membahayakan jasmaninya. Orang yang berlebihan dalam mengkonsumsi hal-hal yang manis-manis, ya, hal-hal yang bisa menyebabkan diabetes, ya, tentu harus sadar bahwa berlebihan dalam itu semua adalah sesuatu yang diingkari oleh syariat. Ini harus menjadi perhatian kita sebagai orang beriman, karena ini semua adalah amanah. Menjaga kemaslahatan fisik adalah amanah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga kemaslahatan ruh kita. Menjaga kemaslahatan hati kita. Ya, salah satu penyakit yang paling berbahaya yang itu adalah jenis penyakit berat yang bisa menimpa hati kita atau ruhani kita adalah penyakit ghaflah. Ya. Penyakit ghaflah ini adalah penyakit yang Allah Subhanahu wa taala berkali-kali mengingatkan Nabi kita agar jangan sampai menganggap remeh penyakit ghaflah ini. Apa itu ghaflah? Lalai dari kehidupan akhirat, ya. Sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan hal-hal duniawi, sehingga membuatnya lupa terhadap kehidupan akhirat yang ia pasti akan sampai ke sana. Ya. Kita ingat bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu salah satu sifatnya adalah beliau
jika terpejam matanya, jika tertidur matanya, hati beliau tidak tidur. Aisyah radhiyallahu anha pernah satu ketika melihat Rasulullah tidur sebelum salat witir. Tidur kemudian salat witir. Hal ini kemudian membuat Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum salat witir?" Beliau kemudian menjawab, "Ya." Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya kedua mataku tidur, tapi hatiku tidak tidur. Meskipun demikian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan Nabi kita, dan tentu peringatan ini buat umatnya juga ya. Dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-A'raf ayat 205, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah." Sebutlah Tuhanmu, ingatlah Tuhanmu fi nafsika, dalam dirimu, dalam hatimu, tadarruan, seraya merendahkan diri, wa khifah, dan merasa takut kepada Allah, wa dunal jahar, dan tidak nyaring-nyaring, minal qawli bil ghudwi wal asal. Ingatlah Tuhanmu dalam keadaan merendahkan diri, dalam keadaan takut, dan tidak menyaringkan suara di pagi hari dan di saat petang. Wala takun minal ghafilin, dan jangan sekali-kali engkau menjadi orang-orang yang lalai. Ya. Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti Nabi kita agar jangan sampai terkena penyakit lalai. Ya. Lupa dengan Allah, lupa dengan kehidupan akhirat. Ya. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita untuk bersabar bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Tuhan, menyeru Allah Subhanahu wa taala di pagi dan senja hari. Dalam surah Al-Kahfi ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyuruh Tuhanmu di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Wala tuti man aghfalna qalbahu. Allah mengingatkan di sini, dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hati mereka telah kami lalaikan dari mengingat kami. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah, dan mereka selalu memperturuti hawa nafsu mereka, dan adalah keadaan mereka itu telah melampaui batas ya. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ya. Jadi penyakit ghaflah ini yang sangat berbahaya bagi ruhani kita atau bagi hati kita ya. Telah Allah Subhanahu wa taala ingatkan Nabi Muhammad SAW yang merupakan sifatnya adalah hati beliau tidak pernah tertidur. Allah ingatkan betapa ini penyakit jika mengenai seseorang, jika mengenai seorang hamba, maka itu akan merusak segala kehidupannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka menjadi penting bagi kita untuk mengetahui apa tanda-tanda adanya penyakit ghaflah dalam diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, ulama kita mengatakan bahwa ada 3 hal yang jika itu ada pada seseorang, maka dapat dipastikan bahwa dia terkena penyakit ghaflah, penyakit yang sangat berbahaya ini, yang bisa mematikan ruh kita, mematikan hati kita. Sehingga jika hati kita mati, jika ruh kita sudah mati, ya, nggak bisa mengarahkan jasad, maka jasad kita ini ibaratnya ya bangkai-bangkai yang berjalan, gitu ya. Nggak ada lagi artinya. Apa 3 hal ini? Yang pertama, tidak adanya kerinduan kepada kehidupan surga. Tidak adanya perasaan rindu kepada kehidupan
kehidupan surga. Surga yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan padanya keistimewaan yang tidak ada di dunia ini. Kehidupan yang tidak ada matinya, kehidupan yang tidak ada sakitnya, kehidupan yang tidak ada sedihnya, kebahagiaan yang tidak ada ujungnya, kenikmatan yang tidak ada ujungnya, yang terus mengalir kepada hamba. Tapi kemudian kita tidak punya perasaan rindu kepada kehidupan ini, berarti kita kena penyakit ghaflah. Kita kena penyakit ghaflah. Wah, ini sangat berbahaya sekali. Yang kedua, tanda bahwa ada penyakit ghaflah dalam diri kita, tidak adanya perasaan takut kepada api neraka. Na'udzubillahi min dzalik, panasnya api neraka yang tentu lebih panas daripada api dunia, 70 kali lebih panas daripada api dunia. Ketika tidak ada rasa takut dengan itu semua, maka ini pertanda bahwa ada penyakit, ada ghaflah dalam diri kita. Yang ketiga, tidak adanya perasaan takut. Tidak adanya perasaan takut, perasaan khawatir nanti saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menanyai kita setiap yang kita kerjakan. Ata'rifu dzamba kadza, apakah kamu masih ingat dosa ini? Allah akan ingatkan kita nanti saat kita bertemu dengan Allah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan kita nanti, menanyai kita, Allah tidak memakai bahasa melainkan bahasa kita, bahasa Indonesia, yang orang Arab bahasa Arab, untuk menanyai langsung, memintai pertanggungjawaban terhadap amalan-amalan yang telah kita amalan-amalan yang kita kerjakan di dunia ini. Seorang hamba tentunya ada perasaan takut jika jawaban yang nanti dia akan berikan kepada Allah ternyata justru malah membuat Allah murka. Sebagaimana kita terkadang ketika misalnya dipanggil oleh atasan kita untuk dimintai pertanggungjawaban, ada perasaan khawatir, ada perasaan khawatir kalau nggak siap, sehingga harus nantiasa siap. Itu kepada manusia biasa. Bagaimana ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Tiga hal ini jika tidak ada pada seseorang, jika tidak ada pada seorang hamba, maka hamba tersebut telah terkena penyakit ghaflah, penyakit yang paling Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti kita agar jangan sampai penyakit tersebut mengenai hati kita. Nah, efek dari efek dari ketidakadaan tiga hal ini dalam diri kita, tidak ada kerinduan kepada surga, tidak ada rasa takut kepada neraka, tidak ada rasa khasyah, rasa takut nanti saat berjumpa dengan Allah, ini efeknya luar biasa, berefek pada hal-hal seperti munculnya rasa malas dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti malas, orang yang tidak ada kerinduan kepada surga, tidak ada kerinduan kepada kenikmatan di surga nanti, pasti malas beribadah. Dan ini adalah alamat yang paling besar, yang ada alamat tanda yang paling jelas bahwa orang itu kena ghaflah, yaitu malas dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akibat tidak ada kerinduan kepada surga, tidak ada ketakutan kepada neraka, dia akan menganggap remeh hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, biasanya orang yang kena penyakit ghaflah itu selalu menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang tidak berfaedah. Lebih suka menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak terlalu penting. Tidak ditanya oleh Allah di kuburan, tidak ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Itu orang-orang yang kena ghaflah. Lebih suka datang ke tempat-tempat hiburan yang di situ kemungkaran, senang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak terlalu bermanfaat. Ini semua
akibat dari adanya penyakit ghaflah. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Dan ironisnya, ya, kalangan yang paling banyak terkena penyakit ghaflah ini adalah kalangan pemuda, ya, anak-anak muda, ya. Para pemuda, ya, baik laki-laki maupun perempuan, ya, di usia-usia muda, justru biasanya, ya, mereka itulah yang banyak terkena penyakit ghaflah, ya. Ya, hal ini lantaran memang karena biasanya, ya, anak-anak muda, anak-anak remaja itu, ya, mereka, ya, sesama mereka, ya, yang satu usia, ya, yang seumuran, biasanya mereka memang tidak ada tidak ada upaya untuk saling mengingatkan di antara mereka, ya, di antara anak-anak muda, jarang sekali, ya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan janji khusus istimewa kepada anak-anak muda, ya. Anak-anak muda yang berhasil menghindarkan dirinya dari penyakit ghaflah, ada janji Allah yang luar biasa, dan ini harus diingat oleh anak-anak muda, ya, oleh para pemuda. Nah, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari rahimahullah, ya, bahwa di akhirat nanti, di padang mahsyar, ada 7 golongan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala akan lindungi dia di saat tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan atau naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, 7 golongan. Di antaranya adalah kata Rasulullah, wasyabun nasya'a fi taatillah, dan anak muda yang tumbuh, ya, di atas ketaatan kepada Allah. Anak muda yang rajin ke masjid, anak muda yang aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial dan dakwah, ya. Orang-orang yang berusia muda ini, ya, jika mereka berhasil mengkondisikan dirinya menjadi orang-orang yang selalu dalam ketaatan kepada Allah, maka ada janji luar biasa, ada janji istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan mereka naungan nanti di saat tidak ada lagi naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Yang di antara sebab juga kenapa anak muda, ya, atau kalangan muda-mudi ini justru yang paling banyak terkena ghaflah, ya. Karena setan itu selalu berhasil memperdayai kalangan muda-mudi, ya, dengan hal-hal seperti bahwa anak-anak muda itu masih panjang usianya, ya. Masih banyak kesempatannya untuk hidup di dunia ini. Berbeda dengan orang-orang tua yang tentu sudah mulai sadar bahwa, ya, usianya sudah hampir habis di dunia ini. Izin tinggalnya sudah hampir habis di dunia ini. Biasanya orang-orang tua lebih mudah untuk menyelamatkan dirinya dari penyakit ghaflah. Sehingga kita bisa amati di masjid-masjid yang banyak adalah orang-orang tua, ya. Tapi bukan berarti bahwa anak-anak muda merasa usia mereka panjang, ya. Karena, ya, kita bisa melihat banyak kecelakaan di jalanan, ya, justru anak-anak muda yang menjadi korban, ya. Jadi jangan pernah merasa aman. Di saat setan berhasil memperdayai kita bahwa kita masih muda, usia masih panjang, ya, jangan kemudian hal tersebut membuat kita terlena dan kita lebih asik dengan hal-hal yang membuat kita lupa dari akhirat, ya. Ya, ironisnya kadang-kadang ada juga orang tua yang masih ghaflah, ya, orang tua yang masih lalai, ya, sehingga di usia senja mereka bukan malah menyibukkan diri dengan ibadah, na'udzubillah, justru malah masih asik dengan hal-hal yang itu bagian dari kelalaian terhadap kehidupan akhirat, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka perlu untuk kita mengingatkan diri kita apa saja hal-hal yang dapat menyembuhkan kita dari penyakit ghaflah ini, dari penyakit lalai ini. Yang pertama adalah dengan kita berilmu, ya. Selalu mempelajari ilmu agama, terutama ilmu akidah, ya. Karena ilmu agama itu adalah jalan yang dapat menyampaikan kita kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa, ya,
In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum ya. Kalau kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku ya. Dan untuk mengikuti syariat Allah tidak ada cara selain kita mempelajari agama Allah, karena dengan kita taat kepada ajaran Allah, taat kepada ilmu Allah ini ya, ajaran syariatnya, taat kepada hal-hal yang diperintahkan, apakah itu terkait dengan keyakinan, dengan syariat ya, muamalah ya. Nah, ini semua akan mengantarkan kita kepada kecintaan kepada Allah, sehingga perlu untuk kita selalu menyegarkan ini diri kita dengan ilmu-ilmu Islam ini, ilmu keislaman ini ya. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, agar kita terhindar dari penyakit ghaflah adalah kita selalu ya zikrullah, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, terutama seperti sekarang ini ya, pagi dan petang itu. Ya, pagi dan petang ya, kita ingat zikir-zikirnya ya, bertasbih kepada Allah, beristighfar dan banyak lagi berselawat ya. Ini semua harus dijaga ya. Harus dijaga agar kita terhindar dari penyakit ghaflah ya. Makanya ketika ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah ya, apa amalan yang sebaiknya, apa yang selayaknya untuk dia jaga ya. Di antara sekian banyak syariat yang telah Allah turunkan kepada kita ini ya, kata Rasulullah, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah ya, hendaknya lidahmu itu senantiasa basah karena mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini penting agar kita terhindar dari penyakit ghaflah. Yang ketiga adalah dengan kita membaca Al-Qur'an ya, mentadabburi Al-Qur'an ya. Merenungi mentadabburi isi kandungan Al-Qur'an ya. Dan insya Allah Al-Quran ini adalah sebaik-baik pemberi nasihat ya. Barang siapa yang tidak dapat dinasihati dengan Al-Quran, maka apalagi yang bisa diharap untuk bisa menasihatinya ya. Maka Al-Quran ini adalah sebaik-baik pemberi nasihat untuk kita ya, untuk kita kemudian banyak-banyak merenungi isi Al-Quran, membaca Al-Quran dan merenunginya. Hal itu insya Allah akan membuat kita terhindar dari penyakit ghaflah. Yang keempat adalah dengan kita berdoa ya, dan banyak-banyak merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membuat hati kita hidup ya. Tidak lalai, tidak terlupakan dengan tujuan akhir kita, yaitu kehidupan akhirat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan buat orang-orang yang beriman ya. Yang kelima ya, agar terhindar dari ghaflah, kita berupaya untuk menjaga salat 5 waktu ini ya, dengan kekhusyuannya ya, tentu pada waktu-waktunya ya. Dan bagi laki-laki ya berjamaah ya. Berjamaah ini penting sekali agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang hidup ya, hati yang senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah dengan kita berupaya untuk zuhud dari kehidupan dunia ini. Ya, jangan sampai hati kita ini terpenuhi dengan ambisi untuk dunia selalunya ya. Ya, dunia sekedarnya saja ya. Dan dunia kita jadikan sebagai sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan sampai dunia kita ini justru membuat kita lalai dari menjalankan amanah-amanah ibadah yang Allah amanahkan kepada kita ya. Dan yang terakhir adalah dengan kita memperbanyak mengingat mati ya. Jadi ini adalah tips ya, adalah kiat-kiat agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan hati yang sudah terkena penyakit ghaflah ya. Mudah-mudahan dengan dia belajar, dengan dia mengingat Allah, dengan dia membaca Al-Qur'an ya, dengan dia berdoa kepada Allah, dengan dia menjaga salat 5 waktu ya, dengan dia berupaya untuk zuhud ya, insyaallah hatinya kembali hidup, hatinya kembali merindukan kehidupan surga, hatinya kembali terpenuhi oleh rasa takut kepada neraka ya, dan hatinya selalu bersiap-siap untuk nanti saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, barangkali demikian ya, mohon maaf atas segala kurangnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi